mengatur suhu ruang. Dengan cara apa? Mematikan AC, menutup jendela, menutup pintu ya, untuk menjaga supaya bunyi tidak kedinginan. Apa namanya kedinginan itu? Hipo. Ya. Oke. Yang kedua prinsipnya adalah cuci tangan. Masih ingat cuci tangan? Masih. Berikutnya adalah yang pertama, butuh pasang sarung tangan nggak sih? Enggak. Iya. Ya, jangan kalian pakai sarung tangan. Ya. Yang pertama adalah ini nggak ada gantinya. Seharusnya prinsipnya adalah menyiapkan ganti. Ya, yang mungkin Vicky soalnya kita semua hari ini lagi crowded ya. Jadi harusnya kita siapkan baju ganti sama pampers ganti yang bersih sama gedungnya yang bersih ya. Nah, awal setelah ini semua kita cuci tangan, baru kita pakai sarung tangan ya. Setelah sarung tangan ini ada Itu bu. sarung tangan. Yang kedua adalah kita harus, kenapa sih kok kita kan cuma melaksanakan fisik tuh, kenapa kok kita harus pakai sarung tangan? Untuk memutuskan ya, itu untuk menghindari infeksi zoonosial. Satu, untuk menghindari ya penularan yang penyakit yang meskipun bukan infeksi zoonosial. Contohnya adalah kita kan ada, oke lah, bayi itu kan kondisinya bermacam-macam ya. Ada yang lahir dengan HIV, ada yang lahir dengan banyak ya kelainan-kelainan itu, atau kelainan infeksi, atau pada saat itu dia sedang mengalami penyakit menular. Maka supaya untuk proteksi diri kita dan pasien, maka tetap harus menggunakan sarung tangan. Oke ya, prinsipnya buka semua pakaian dan penutupnya. Semuanya kecuali apa? Ya, kecuali Lucu banget. Oke, sudah ya. Yang pertama adalah apa? Pertama adalah meminta. Jadi antropometri itu terdiri dari apa? Tinggi panjang badan, lingkar kepala, lila, lingkar perut, lingkar lengan atas. Kita timbang. Misalkan di sini DP-nya adalah 3.200. 3.200 itu sudah termasuk ya. Selanjutnya ada apa? Panjang. Nah, itu coba ini ya, kalau yang tangannya kecil minta yang S kalau ada ya, biar nggak lagi. Nah, ini kita paskan. Ini kepala ya, kepala bagian yang paling menonjol ya. Kemudian kakinya ditarik, diluruskan, ditekan pada area lutut sampai kakinya begini. Ya, kenapa kok bukan ini? Ya, karena yang kita ukur adalah telapak kaki. Jadi ini harus kita tekan, kemudian kakinya harus begini ya. Nah, kemudian ini kita naikkan.
melingkar di atas alis seperti ini. Jadi di sini, ya, dari kepala yang paling menonjol. Setelah itu apa? Lingkar dada. Lingkar dada Lu. ya. Lingkar kepala, lingkar dada. Nah, lingkar dada juga sama. Caranya adalah di atas putih. Ya. Setelah itu turun kemana? Lingkar perut. Perut. Ya, kalau perutnya tertutup popok harus dibuka dulu sampai melingkar di atas perut. Ya, setelah itu apa? Lila. Lilanya dari mana? Dibagi 3. Alekraron abdominan dibagi 2 karena dibagi 3 kalau untuk bayi. Kalau dewasa dibagi 3. Tapi kalau untuk bayi dibagi 2. Kita lihat di sini, kita raba tulang yang paling menonjol ini. Yang paling sini ya. Ini sampai sini diukur, misalnya panjangnya 3 cm. 3 cm dibagi 2. Oh, ini panjangnya berapa? Misalnya 10 cm. 10 cm setengahnya kan 5, berarti 5 dilingkar. Gitu ya. Antropometri sudah. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik head utuh. Mulai dari apa? Kepala kita lihat apanya? Kalau kepala dilihat apanya? Bentuk Bentuknya. ada kabut atau tidak, penyebaran kabutnya bagaimana, ya. Setelah itu apa? Ke mata. Matanya apa yang kita lihat? Konjungtiva. Konjungtiva anemis atau tidak. Kemudian skleranya. Sklera icteric menandakan bayi mengalami hiperbilirubinemia. Ya, kita cek skleranya kanan kiri ya. Konjungtivanya kiri ya. Terus kita lihat skleranya kekuningan atau tidak. Kemudian kita lihat apanya lagi? Refleks pupilnya terhadap cahaya. Ya, mengecil. Kalau dia terkena cahaya mengecil berarti bagus atau tidak bagus? Ya, jadi mata yang normal ketika kita senter, kita kena cahaya itu, maka otomatis tanpa kita suruh gede itu gede, mengecil. Ya, namanya apa? Miosis. Ya. Oke. Kalau sudah kita lihat apa ini? Pergerakan Refleks terhadap cahaya. ya. Terus kemudian apa yang kita lihat lagi? Reflektor ke kedik dengan apa? Dengan seperti ini saja. Ya, meskipun bayi itu kalau bayi baru lahir refleks berkedipnya memang masih belum terlalu berkembang, makanya kalau dimandikan itu kadang dia melek-melek aja. Meskipun ada air masuk ya dia nggak berkedip enggak ya. Oke, kalau sudah turun kemana? Hidung yang kita lihat adalah septumnasinya, tulang hidungnya posisinya bengkong atau tidak, posisinya bagaimana. Selain itu apa? Pernapasan cuping hidung ada atau tidak, ya. Terus kita lihat lubang hidungnya, ya, normal atau tidak. Ya, kalau sudah kemana? Mulut. Kita lihat, kita buka. Kalau ada spatel kita spatelin ya. Kita lihat. Terus yang paling penting adalah
celah palatumnya diperiksa. Ada celah apa? Ya, palatum itu apa? Angin langit. Ya, kalau labioskisis itu yang celah adalah bibirnya. Labiopalatoskisis adalah yang celah bibir dan langit. Lagi. Oke, setelah itu yang paling penting adalah refleks menghisap. Caranya dikasih botol, ya dikasih botol ya bisa nyedot apa. Nah sambil kita melihat refleks menelan, refleks menelannya bagus atau ya. Sambil kita lihat refleks rutinnya ada tidak? Rutin, refleks rutin itu kalau kita sisihkan dia akan mencari. Ya, ya oke sampai sini. Baik, selanjutnya adalah ke telinga. Kita lihat kalau telinganya normal atau kan kadang ada iya ya. Oke, turun kemana sayang? Dan leher dan ya. Oke, kita raba ada pembesaran enggak? Ya oke, misalnya tidak ada, turun ke paru. Lalu kita butuh alat yang namanya stetoskop. Tahu cara pakai stetoskop? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Tidak. Bagaimana caranya? Besok jangan begini. Ya. Dengarkan suara nafasnya juga ya. Jadi harus dimasukkan, terserah yang berhijab dimasukkan ke dalam buntung atau seperti apa tidak ya. Yes. Apa yang kita dengar? Apa yang kita dengar? Suara nafas. Ya, suara parunya vesikuler atau sambil kita inspeksi ya. Gerakan dadanya bagaimana? Ada pergerakan otot-otot dinding dada enggak ya. Kemudian kita auskultasi, kita bunyikan paru kanan dan paru kiri. Kalau kita mau dengarkan per lobusnya itu kalau bayi terlalu kecil karena lobusnya kan kecil-kecil tidak seperti orang dewasa. Kalau dewasa kan gitu ya. Kalau bayi kan enggak, ya coba aja. Yang penting paru kanan dan paru kiri bisa kamu lihat. Oke. Selanjutnya apa? Perut. Perkusi. Perkusinya paru apa? Sonor. Ya. Sonor itu suara apa? Kalau kita ini suara air. Kalau dalam suara padat misalnya. Terus oke. Oke, turun kemana? Perut. Inspeksi. Ada infeksi enggak tali pusatnya? Kita lihat ada infeksi apa? Kemerahan. Tumor. Tumor. Ada kemerahan, kemudian ada bengkak, kemudian panas, nyeri. Yang pertama adalah fusioles. Nah, kalau bayi kan nggak iso. Maka yang bisa kamu observasi adalah kolor Dolor. Rubor. ya, tumor boleh diobservasi, kameranya diobservasi. Enggak, ya kan, sama terabahan. Ya biasanya disertai dengan kenaikan suhu tubuh. Ya. Oke, sama inspeksi kita lihat bentuk perutnya bayi baru lahir itu bentuk, jangan bayi baru lahir ya. Kalau bayi baru lahir itu ranahnya maternitas. Neonatus ya itu ranahnya maternitas. Kalau udah 1 bulan itu ranahnya
anak, ya. Jadi kita lihat perutnya biasanya kayak perutnya cembung, ya kayak tong itu loh, nah bentuknya gini. Ya, nanti seiring dengan bertambahnya usia, bertambahnya proporsi tubuh, maka akan semakin terbentuk. Nah, nanti kalau sudah remaja kayak kalian tuh sudah mulai ininya rata, ininya sudah pinggulnya membesar. Kalau ini kan belum, ya. Maka yang kelihatan mencembung adalah ya. Kalau sudah kita lihat ekstremitas. Refleks apa ini namanya? Grasping. Refleks grasping itu refleks menggenggam. Jadi kalau ada bayi ya, kalau tanganmu ditaruh di sini pasti akan begini. Ya, oke. Terus kemudian apa? Punggung. Ya, kita lihat. Kita lihat apanya ini? Bentuk tulang Punggung. skoliosis kah? Kifosis kah? Atau kalau untuk bayi biasanya nggak akan terlalu kelihatan tuh kalau anak-anak ya. Ada lesi atau tidak? Ya, kemerahan atau tidak? Ya. Sama warna Kulit. yang untuk hiperbilirubin ya, kalau Anda mau melihat itu yang paling nampak itu di warna sklera satu, yang kedua di warna kulit. Di daerah mana yang paling dominan? Perut, punggung ya, sama sklera biasanya. Kenapa sih kok kulitnya sampai kuning? Karena bilirubinnya yang harusnya dikeluarkan melalui urin, melalui feses tidak bisa, ya, akhirnya dimasuk lagi ke dalam pembuluh darah dan masuk ke sirkulasi sistemik, makanya tubuhnya berwarna kuning. Paham sampai sini? Yes, ya. Yang berikutnya adalah ekstremitas bawah, ya, tungkai. Ya, bukan. Apa yang kita lihat sih kalau di kaki? Kalau di kaki apa? Iya, harus kita lihat ini simetris nggak kanan dan kiri. Terus apa lagi? Iya, kelengkapan jari. Terus apa lagi? Ada clubfoot. Clubfoot masih ingat? Clubfoot itu apa? Clubfoot itu apa? Clubfoot. Telapak kakinya kenapa? Apa? Clubfoot apa? Clubfoot adalah Kaki pengkor. Iya Mbak, cari clubfoot. Kita lihat itu bayi baru lahir kan lihat, ya. Oke, terus kemudian apa lagi yang kita lihat? Refleks. Refleks apa? Babinski. Cara memeriksanya bagaimana? Pinggir gini. Ya, itu ya. Dari mana? Dari bawah ke atas. Ya, Pak Ibu. Untuk mengetahui apa ini? Kelainan pada sistem saraf otak. Yang bagus kalau diginikan ininya ke sini. Ya kayak gini. Ya. Oke. Terus yang terakhir, apa yang terakhir?
Ya, genitalia. Kalau masih bayi baru lahir, kalau perempuan labia mayornya belum masuk. Adik-adik yang perempuan kan punya labia, ya, minora dan mayora. Labia minora itu tertutup oleh labia mayora. Ya. Pada bayi baru lahir, mayoranya belum sempurna, sehingga masih terlihat klitoris dan minoranya. Ya, nanti seiring dengan pertumbuhan usia, bertambahnya usia, jaringannya ini semakin bertambah dan menutup. Yang laki-laki, kalau Anda periksa skrotumnya, kalau laki-laki yang berdewasa ini kan skrotum berisi apa? Testis. Sehingga ketika Anda raba yang laki-laki, Anda harus periksa loh ya yang laki-laki. Nah, testis itu harus diperiksa. Kenapa? Itu untuk mengetahui ada tidaknya apa yang bisa turun. Apa? Ya. Tapi kalau normal kanan dan kiri itu berisi kalau sudah besar. Tapi kalau baru lahir itu kosong. Testisnya belum turun, belum masuk ke dalam skrotum. Sehingga skrotumnya kalau Anda raba itu nggak ada apa-apa. Ya, testis itu fungsinya untuk apa sih? Tempat memproduksi sperma. Selanjutnya kalau sudah kita periksa, maka harus kita bersihkan genitalianya ya menggunakan kapas ya 5 ya. Kalau Anda sekalian mau membersihkan ini juga boleh. Labia mayora 1, 2, minora 1 sampai 5 ya. Terakhir dengan step, kalau ada feses sekalian dibersihkan. Kemudian Anda ganti pampers, pakaikan baju yang baru, yang bersih, terus digedong ya. Ininya di 500 setengah kilo, berarti seharian dia nggak kasih kopi ya. Kira-kira 3.000. Sekarang jadi 2.000. Ibunya hebat. Selain tadi Anda perhatikan labia mayora, testisnya, yang berikutnya Anda harus cek ada iritasi atau biasanya yang sering terjadi iritasi itu adalah di selangkangan. Itu harus Anda ya. Oke. Ya, sekarang coba buka jongkok. Masih ingat gak caranya? Masih.